Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, baca dan sambung ayat berikut ini. Itu surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Soal yang kedua, baca dan sambung hadis berikut ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Soal yang ketiga, baca dan terjemahkan hadis berikut. Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Artinya, siapa orang yang membantu hajat saudaranya atau menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Soal yang keempat, ittaqullah haitsu ma kunta. Baca dan terjemahkan hadis tersebut dan apa mafhum secara singkat. Jawabannya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi 1987. Ia berkata, hadis ini hasan sahih. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan dan persamaan antara mukjizat, karamat, maunah, dan istidraj. Perbedaannya, mukjizat, kekuatan luar biasa yang diberikan kepada Rasul. Karomah, kekuatan luar biasa yang diberikan kepada wali. Istidraj, kekuatan luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Maunah, kekuatan luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya. Persamaannya, satu, sama-sama kejadian yang luar biasa yang sulit diterima oleh akal sehat manusia. Yang kedua, sama-sama terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi kesulitan serta menolong hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya perencanaan, tidak bisa dipelajari dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Soal yang keenam, jelaskan secara singkat makna ilmu yang bermanfaat. Jawabannya, ilmu yang bisa membawa pemiliknya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu untuk kepentingan bangsa, masyarakat, keluarga, dan pribadi. Dan dari arti di atas, maka segala ilmu yang kita miliki itu membuat kita takut kalau salah menggunakan dalam penerapan sehari-harinya, dan harus bersifat tawadhu dalam mengamalkan sebuah ilmu. Soal ketujuh, bacakan hadis dari makalah yang menjadi tugas saudara dan jelaskan dengan singkat isi makalah saudara. Hadis di makalah ulun yaitu hadis pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW. An Ibnu Hajar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu makrifatan bil qalbi wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Raul Ibnu Majah wa Tabrani. Artinya, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Isi dari makalah ulun yaitu tentang iman. Iman terbagi ke dalam 3 poin berikut. Yang pertama, i'tiqad bil qalbi, artinya meyakini dalam hati. Makanya ialah
meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Dia. Yang kedua, wal iqrar bil lisan, artinya pengakuan dengan lidah. Maknanya ialah bahwa apa yang telah diyakini di dalam hati harus diiringi dengan pengakuan lidahnya. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, artinya melakukan pekerjaan amalan sesuai dengan aturan agama. Maknanya ialah bahwa apa yang telah diyakini dalam hati dikukuhkan pengakuannya dengan lidah dan dideskripsikan. Fluktuasi kadar iman. Fluktuasi iman adalah keadaan naik turun yang kondisi iman seseorang. Iman seseorang sewaktu-waktu bisa berubah. Terkadang seorang berada di puncak imannya, yaitu mereka dalam keadaan semangatnya dalam melakukan suatu ibadah. Tapi juga terkadang ada kondisi yang mana iman lagi di masa-masa di bawah, kayak turun naik. Mengerjakan suatu ibadah itu terasa malas atau bisa disebut futur. Nah, mempertebal keimanan agar kadar iman dalam diri kita ini tidak menurun, kita harus selalu menjaga dan memelihara keimanan kita dengan baik. Bahkan sebisa mungkin kita harus berupaya untuk meningkatkan kadar keimanan yang kita miliki dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, memiliki sikap istiqomah, menjaga kesucian, membangun relasi dengan orang-orang soleh, rajin berdoa dan beribadah juga merupakan salah satu cara menguatkan iman. Sekian dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.